Ya. Kemarin ya rukun Islam ya. Nah, rukun Islam kan ada 5 perkara. Ya, kemudian ini kita syaratnya, kemudian tanda-tandanya, binasanya. Nah, jadi kemudian kemarin rukun Islam, ini syarat Islam, tanda-tanda Islam, dan binasanya atau cederanya Islam. Ya. Nah, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syarat Islam. Ya, kemarin kan rukunnya mengucap 2 kalimat syahadah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi orang yang puasa. Nah, kemudian ini syaratnya, syarat Islam. Jadi Islam itu ada juga mempunyai syarat. Nah, jadi syaratnya Islam itu ada 4 lah. Jadi Islam itu ada mempunyai 4 syarat. Kalau di situ nggak ada, masih belum ada, ya. Ini di bagian kitab lain ada itu. Nah, kita ambil dari bagian kitab lain. Jadi syarat Islam, syarat Islam itu ada 4, ya. Nah, yang pertama sabar atas hukum Allah. Nah, sabar atas hukum Allah. Yang kedua ridha akan qada Allah. Nah, ridha akan qada Allah, ketentuan Allah. Nah, apabila sudah ditentukan oleh Allah, dia begini, hidupnya begini, jadi dia ridha menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian ikhlas hati. Nah, ikhlas hati, menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat, menjunjung perintah Allah dan menjunjung sabdanya Rasulullah SAW. Itu yang keempat. Nah, sabarlah. Yang pertama sabar akan hukum Allah. Yang kedua ridha akan ketentuan Allah. Yang ketiga ikhlas hati, menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jadi ada 4 lah. Nah, ada 4. Nah, kemudian contoh dulu nih, sabar atas hukum Allah. Nah, jadi menjalankan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Lah, nih hukum sabar atas menjalankan perintah Allah. Nah, satu ketika mendengar, misalnya nih kita beri contoh. Misalnya kita mendengar azan. Misalnya kita mendengar azan nih. Di saat sesibuk-sibuknya mendengar seruan azan, kumandang azan. Nah, jadi kita itu harus melaksanakan salat dulu. Itu sabar di saat sesibuk-sibuknya di dalam kita beraktivitas. Kalau terus berkumandang azan, misalnya salat zuhur kah, kalau kita hati tidak sabar, mungkin kita ngomel lah. Lagi enak-enaknya nih, santai misalnya kan. Mungkin di saat mau makan kan mau melaksanakan makan. Terus terdengar panggilan azan. Nah, kalau kita tidak sabar di saat itu, mungkin kita ngomel. Enak-enaknya mau makan nih, ternyata orang azan. Kalau nggak sabar atas hukum Allah, mungkin ngomel kita ya. Ada sedikit rasa jengkel gitu. Nah, kalau nggak sabar hati kita
Nah, itu sabar atas hukum Allah. Nah, itu contoh. Nah, jadi kalau kita mendengar kumandang azan, seruan azan, jadi kita istirahat dulu, kita ikuti, nah, kita laksanakan salat dulu, baru kita beraktivitas yang lain lagi. Nah, itu kalau kita nggak sabar, mungkin kita sedikit rasa jengkel lah. Nah, itu. Jadi kita harus sabar dengan hukum Allah. Berupa itu. Nah. Kemudian lagi contoh yang lain nih. Contoh lagi nih, contoh nih buat adik-adik ya. Lagi asik-asiknya bermain. Ya loh? Lagi asik-asiknya bermain. Nih, misalnya contoh di tempat kamu sekolah. Pagi sebelum kamu masuk sekolah, ada waktu. Kalau sebelum masuk sekolah, berangkatnya jam 6:30, masih ada sisa 15 menit. Nah, masukkan jam 7 kurang 15 menit. Nah, kamu berangkat jam 6:30, masih ada siksa untuk bermain. Atau lagi minum-minum kah? Atau lagi makan kah? Ya, di dapur. Ya, kalau di situ ada dapur, ada kantin. Ada kan? Lagi asiknya lagi menikmati makanan, ternyata berbunyi bel, yalah, bel tanda masuk mau belajar. Nah, kamu kan jengkel kan, lagi asik-asiknya, belum lagi selesai makan, nah, baru separuh minum, sudah berbunyi bel tanda mau masuk belajar. Ya kalau, nah, jadi itu termasuk juga. Kalaunya kita nggak sabar, yalah. Kalaunya kita nggak sabar, kita sedikit ada rasa jengkel gitu. Nah, jadi ini hukum apa? Sabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk syaratnya Islam. Harus sabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah itu. Lagi asik-asik, misalnya lagi asik-asiknya main layang-layang, terus dipanggil orang tuanya, ya Pak, lagi asik-asiknya main layang-layang, dipanggil ibunya, pulang dulu nak, ya, pulang dulu nak, nah, lagi asik-asiknya, yalah, kalaunya nggak sabar si anak ini, yalah, marah dia dengan ibunya. Kalaunya nggak sabar si anak ini. Jadi kita harus sabar atas hukum Allah. Nah, yang berupa yang seperti itu tadi, yalah. Nah, jadi sabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ridha akan qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Nah, itu contohnya. Nah, contoh ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah sakit misalnya, kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya sakit. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, nah, kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berobat. Jadi jangan kita ngomel. Kenapa aku diberikan penyakit seperti ini? Nah, jadi kalau orang macam kayak gitu, berarti orang tersebut tidak ridha akan ketentuan Allah yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Nah, jadi kalau kita sakit, kita obati, jangan ngomel. Nah, kita obati, kita usahai. Nah, itu. Jadi jangan ngomel apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh. Kemudian lagi contoh berupa nikmat yang diberikan oleh Allah.
Nah, Allah sudah menentukan kepada orang tersebut berupa nikmat seperti kesenangan. Seperti kesenangan dapat berupa harta yang banyak. Nah, dengan kedudukan yang tinggi. Jadi kita apabila sudah diberikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah berupa nikmat, jadi kita bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur dengan Allah. Cara mensyukurinya gimana? Cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa banyak harta, berupa apa? Kedudukan yang tinggi. Misalnya kedudukan yang tinggi seperti pejabat ya, banyak harta seperti banyak contohnya. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah berupa banyak harta, kita gunakan harta tersebut dengan cara yang baik. Kita sedekahkan, kita infakkan, yalah, dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang banyak hartanya lah sombong, yalah. Mentang-mentang banyak hartanya jangan bersifat tidak boleh bersifat sombong ya. Nah, karena semuanya itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta, kedudukan, pangkat kedudukan, ilmu juga semuanya itu berupa titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya ilmu, bagi-bagikan ilmu. Dengarkan. Bila punya ilmu, ilmunya dibagi-bagikan dengan cara diajarkan. Dengan cara diajarkan. Nah, itu habis contoh ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian ikhlas hati, menyerahkan diri kepada Allah, menjunjung, yang keempat menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, apa yang dilarang Allah kita jauhi, apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Nah, itu contoh menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian lagi binasa Islam. Nah, ini yang perlu sekali ini. Jangan sampai Islam itu binasa. Nah, jangan sampai Islamnya binasa. Nah, jadi binasanya Islam ini juga ada 4 perkara. Yang pertama, berbuat sesuatu perbuatan tidak diketahui. Berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diketahui. Nah, contohnya misalnya beramal lah. Contohnya misalnya beramal. Misalnya dia sembahyang. Lah coba. Dengarkan. Misalnya dia sembahyang. Nah, sembahyang, tapi ilmu sembahyangnya dia tidak ketahui. Tidak pernah belajar. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah membaca. Sembahyang cuma sembahyang ikut-ikutan aja, ilmunya kadeda. Nah, jadi berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diketahui ilmunya, beramal tanpa ilmu, yakni mengerjakan ibadah dengan kebodohan. Melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Jadi ujar ulama, kita mengambil contoh dari perkataan ulama. Nih contoh daripada perkataan ulama. Wa qala al-ulama'u rahimahullahu ta'ala man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i
wassalati lam tasihha salatuhu. Dengarkan. Nih ujar ulama lah. Contoh nih orang yang kada tahu ilmunya, kada pernah belajar, kada pernah membaca, kada pernah mendengar, sembahyang orang nih. Nah, man shalla jahilan bikaifiyatil wudu'i wassalati lam tasihha salatuhu. Ujar ulama, orang yang sembahyang ya seperti yang di sini tadi kan orang yang beramal. Nah, orang yang sembahyang jahilan, sedangkan orang tersebut jahil, kada tahu dengan ilmunya sembahyang. Nah, sembahyang ada pembatalnya, dia kada tahu. Dia berhadas, tetap aja sembahyang orang tersebut. Kalau orang dalam keadaan berhadas sembahyang, haram sembahyangnya. Walaupun dia dalam keadaan sembahyang, kemudian dia kentut, kalau dia kada berhenti sembahyangnya, haram dia meneruskan sembahyangnya. Sembahyang dalam keadaan berkentut, sembahyang dalam keadaan berhadas. Jadi kalau orang kada mengetahui ilmunya, dia tetap aja sembahyang. Kentut, kada tahu dia kalau kentut itu membatalkan akan sembahyangnya. Nah, jadi jahil, kada tahu dengan ilmu sembahyang, dia teruskan sembahyangnya, sahlah sembahyangnya, kada sah sembahyangnya, malahan haram, malahan dia mengerjakan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, orang nang kada berilmu nih, nang bodoh, kada tahu ilmunya, dalam keadaan berhadas mau mengaji, ngambil Quran dia tanpa berwudu, bolehlah. Mau mengambil Quran, mengangkat Quran, tujuannya untuk mengaji, sedangkan dia berhadas, baik itu hadasnya kecil atau hadasnya besar, ngambil Quran untuk ngaji, karena dia kada tahu, dikiranya ngambil Quran itu dalam keadaan berhadas boleh-boleh aja, karena dengan sebab kada tahu, jahil dia, kada tahu ilmunya. Padahal tujuannya untuk baik, untuk membaca Al-Quran. Nah, tapi caranya dia kada tahu. Adab mau membaca Quran tuh dia tidak tahu. Kenapa? Karena kada belajar. Jadi ambil Quran terus ngaji dia, sedangkan dia tidak berwudu, bolehlah mengambil Quran, mengangkat Quran, tujuannya untuk mengaji, untuk membaca, bolehlah. Tidak boleh, malahan diharamkan oleh Allah. Orang dalam keadaan berhadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, mengambil Quran tujuannya untuk membaca Al-Quran tersebut, malahan diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia berhadas, jadi haram. Jadi nanti ada insya Allah yang diharamkan di dalam sembahyang, atau haram mengangkat Al-Quran. Nah, nanti. Jadi itu contoh man shalla jahilan bikaifiyatil wudu, ujarnya. Nah, nih orang tersebut mau sembahyang, tapi kada tahu dengan cara-cara wudunya. Sembahyang, tapi cara berwudunya kada tahu, kada belajar wudunya. Wudunya kada belajar, kada pernah membaca, kada pernah mendengar kayak apa cara orang berwudu nih, orang menyampaikan cara berwudu nih kayak apa.
Dengarkan. Berwudu asal-asalan aja leh. Yalah. Asal basuh aja. Padahal kan batas wajib itu berapa rukun wudu? 6, ya. Rukun wudu itu ada berapa? Ada 6 perkara. Pertama niat, kedua membasuh wajah, membasuh muka, membasuh 2 tangan, ya kan Pak? Ya lah. Nah, jadi membasuh 2 tangan kayak apa cara membasuhnya? Asal basuh aja nah. Batasnya wajib tuh kada tahu di mana batas yang wajib. Nah, batas yang wajib bila kada tersapu batas yang wajib itu kada sah wudunya. Nah, jadi harus sempurna basuhan batas yang wajib. Bila kada sempurna basuhan batas yang wajib, anggota wudu itu kada sah wudunya. Nah, batas yang wajib karena insyaallah ada sampai haja ke bab wudu. Jadi melebihi daripada batas yang wajib itu anggota wudu. Batas yang wajib anggota wudu itu melebihi batas yang wajib itu sunat. Kalau batas yang wajib itu tidak boleh kada terbasuh, wajib terbasuh. Melebihi daripada batas yang wajib itu sunat hukumnya. Nah, lah ingatkan. Jadi berwudu itu jangan asal basuh aja. Mun hendak sembahyangnya, wudunya sah. Nah, jadi di sini tadi kalau jadinya lam tasihha salatuhu. Nah, ada sah sembahyangnya. Bila wudunya kada sah, sembahyangnya juga ikut tidak sah. Nah, jadi ujarnya wa fi nuskhatin ibadatuhu, pada kitab yang lain itu disebutkan ibadahnya yang kada sah. Nah, kalau yang di atas kan salatnya yang kada sah. Kalau yang menurut ibarat yang di bawah itu ibadahnya yang kada sah. Sembahyang sama aja ibadah juga. Nah, ujarnya wa in sadafa ay wafaqa fil wudu'i was salati li fawati syartihima, ujarnya sekalipun ujarnya lah sesuai haja nih, wudunya sesuai haja. Nah, salatnya sesuai haja, cuma ini kada belajar. Nah, kada belajar. Nah, kada belajar, jadi tetap kada sah. Karena apa? Lipawati syartihima, karena keluputan syarat daripada keduanya. Syarat keduanya itu harus belajar dulu. Wudunya belajar, sembahyangnya juga belajar. Wudunya belajar membaca, mendengar. Sembahyangnya juga belajar membaca juga dan mendengar. Dua-duanya itu harus menjadi syarat daripada keduanya. Apa? Karena menuntut ilmunya itu menjadi syarat daripada keduanya. Nah, itulah. Nah, jadi itu contoh berbuat sesuatu yang tidak diketahui ilmunya, itu binasa Islam. Nah, kemudian lagi diketahui tetapi tidak diamalkan. Nah, tahu sudah, mengaji bisa, mengaji bisa, tapi goler juga mengaji sudah bisa. Nah, jadi kalau sudah bisa mengaji, dibaca Al-Quran tuh, jangan ditaruh Quran, dibaca. Nah, mengaji sudah bisa kalau. Nah, sekurang-kurangnya mengaji itu Al-Fatihah sekurang-kurangnya. Sepaling kurang mengaji itu membaca Al-Fatihah. Bila kada terbaca juga Al-Fatihah itu sama dengan kada sembahyang. Nah,
sepaling kurang mengaji itu membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah itu nah sepaling kurang. Bila kada terbaca juga Al-Fatihah itu kada sembahyang orang. Ya toh. Itu sepaling kurang dah. Di dalam sehari semalam itu sepaling kurang membaca suratul Fatihah. Bila kada terbaca juga kada tahu lagi. Nah, jadilah diketahui ini binasa Islam bila diketahui sudah bisa, sembahyang sudah bisa orangnya, mengaji sudah bisa orangnya, terus kada juga mengaji, kada juga sembahyang, tuh binasa Islamnya, lah binasa Islamnya diketahui tetapi tidak diamalkan. Kemudian lagi nih nang membinasakan Islam mulang. Yang ketiga, nih binasanya Islam kan ada 4. Tidak mau belajar kepada orang yang mengerti. Dengarkan, tidak mau belajar kepada orang yang mengerti. Bila kada mau belajar, binasa Islamnya, ya di sinilah tersebut di sini nah. Jadi bila kita tuh merasa kada tahu lagi dengan hukum-hukum Islam itu, belajar kita. Makanya kita dituntut kalau untuk belajar, disuruh kalau untuk belajar. Yalah, Nabi menyuruh. Kada ada siapa-siapa yang menyuruh, tuh Nabi yang menyuruh. Ujar Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada siapa? Atas tiap-tiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kada siapa-siapa yang menyuruh. Nabi yang menyuruh untuk kita itu belajar. Nah, jadi kalau kita tidak mau belajar kepada orang yang mengerti, itu termasuk binasanya Islam. Nah, jadi kalau kita tuh belum mengerti masalah hukum-hukum agama itu, nah belajarlah kepada orang yang mengerti. Kalau tidak mau Islamnya binasa, terserah aja lagi. Kalau mau Islamnya binasa, diam-diam aja, ndak usah belajar. Nah itu. Jadi tidak mau belajar kepada orang yang mengerti. Kemudian lagi mencela orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Allah. Nah mencela, contoh mencela itu kayak seperti apa yuk? Contoh mencela itu seperti apa? Orang berbuat baik, orang mau salat berjamaah ke masjid, ngapain salat berjamaah ke masjid? Kayak gitu, menghalang-halangi untuk orang berbuat kebaikan. Ngapain salat sembahyang di masjid, salat berjamaah di masjid? Ngapain mendengarin orang belajaran di masjid? Nggak ada gunanya juga. Nah itu mencela, menghalang-halangi orang mau berbuat kebaikan. Nah, jadi orang yang seperti itu binasa Islamnya. Jangan sampai kita menghalang-halangi kepada orang yang lagi berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali orang mau berbuat baik dihalang-halangi sehingga orang itu tidak jadi untuk berbuat kebaikan. Nah, itu binasa Islam orang tersebut. Serta diharuskannya akan pekerjaan itu. Jadi kayak seakan-akan membolehkan pekerjaan yang seperti itu. Mencegah orang untuk berbuat baik itu dia bolehkan. Binasa Islamnya orang tersebut. Ya kalau kemudian lagi dengarkan, tuh habis sudah binasanya Islam. Tanda-tanda Islam ulang.
Tanda-tanda Islam. Tanda Islam itu juga ada 4 perkara. Orang Islam itu mempunyai tanda, yaitu 4 macam tandanya orang Islam itu. Yang pertama, yang nomor 1, tandanya orang Islam itu selalu merendahkan diri sesama orang Islam. Jadi tandanya orang Islam itu selalu merendah, tidak ada untuk meninggikan diri. Tidak ada orang Islam itu menyombongkan dirinya kepada Islam yang lain. Jadi orang Islam itu tandanya merendahkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya kepada orang Islam yang lain. Itu 1 tanda Islam. Yang kedua, tanda Islam yang kedua nih, suci lidahnya daripada dusta. Nah, jadi tanda orang Islam itu lidahnya tuh suci dari dusta. Nah, tanda orang Islam itu kada mau dia berbohong, tidak mau dia. Apalagi sampai membohongi orang tuanya, bilang dengan orang tuanya ke masjid, bilangnya ke masjid mau ikut pelajaran, nyatanya nggak ada, bilangnya mau ke masjid mau ikut pelajaran, tapi nggak ada orangnya. Tuh namanya apa itu? Namanya jadi tanda orang Islam itu tidak ada dusta. Kemudian lagi tanda orang Islam yang ketiga, suci perutnya daripada makanan yang haram. Banyaklah contoh makanan yang haram apa ya? Bilangnya makan babi, bilang babi itu sudah jelas keharamannya. Jangankan makan, megang aja sudah tidak dibolehkan, apalagi memakannya. Maksudnya suci perutnya daripada memakan yang haram. Jangan yang dimakan itu barangnya itu hasil dari barang curian. Nah, itu hasil yang dimakan tuh hasil barang dari tipuan, hasil dari menipu, terus dimakan, haram tuh. Jadi orang Islam kada mau dimakani perutnya tuh dari hasil makanan yang haram, hasilnya kada mau orang Islam tuh. Barangnya hasil daripada curian, ya lah, barang curian, barang tipuan, kemudian dimakan, kada mau orang Islam yang seperti itu. Nah, suci badannya daripada tamak. Tamak mau ini mau itu, rakus benar, padahal kemampuannya tidak sesuai. Mau beli apa? Mau beli pesawat. Yalah, kemampuannya nggak sesuai dengan duitnya. Mau beli pesawat, tuh tamak namanya. Sesuaikan dengan keadaan. Jadi keadaan kita segini, nah, jadi yang dibeli yang mampu bagi kita. Misalnya kita tidak bisa untuk beli pesawat, jangan mencita-cita terlalu tinggi mau beli pesawat. Nah, itu tanda orang Islam kada mau, itu tamak, rakus, mau bercita-cita membeli yang tidak ada kemampuan dengan orang tersebut. Tamak namanya, kada mau orang Islam seperti itu. Harus dihindari sifat-sifat yang seperti itu. Tidak ada tanda orang Islam seperti yang disebutkan tersebut.